Pak Yusron menyiapkan materinya, silakan bukunya diambil dan jangan lupa terkait dengan absen, kelas, lalu nama. Jangan hanya nama saja, karena itu menyulitkan. Nanti yang rugi adalah kalian sendiri. Silakan dibuka catatannya, dibuka bukunya, dipersiapkan. Hal-hal yang penting silakan dicatat dan kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan. Kepada Pak Yusron, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami ya, yaitu dalam mata pelajaran IPS. Materinya masih sama dengan kemarin. Kita melanjutkan, yaitu dengan apa? Dengan judul interaksi sosial. Kemarin saya sudah menerangkan interaksi itu apa, sosial itu apa, kemudian pengertian interaksi sosial itu apa, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu apa. Kemudian yang kita lanjutkan kemarin yang terakhir yaitu tentang bentuk interaksi sosial. Apa saja ya bentuk interaksi sosial. Nah, silakan dibuka materi yang sudah saya kirimkan juga ada, di buku juga ada. Kemudian lebih bagusnya di kalian menyediakan alat tulis ya. Jadi untuk menulis, karena tulisan itulah senjata untuk kita selalu mengingat. Bentuk interaksi sosial. Jadi hubungan interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang pertama bentuk kemarin yaitu asosiatif. Asosiatif itu artinya perkumpulan atau kelompok. Yang kedua ada namanya disasosiatif atau lawan dari asosiatif. Ya, jadi kalau asosiatif kemarin yaitu dimaksudkan kelompok yang untuk tujuannya yaitu kebanyakan menguntungkan atau tidak terjadi perselisihan. Kalau disasosiatif kebalikannya yaitu selalu menghasilkan pertentangan atau persaingan. Nanti kita bahas satu persatu. Asosiatif kemarin sudah saya terangkan, silakan dibuka kembali. Asosiatif itu ada namanya kerjasama atau cooperation. Jadi suatu kelompok ada namanya kerjasama. Kemudian ada yang namanya akomodasi, accommodation bahasa Inggrisnya ya. Yang ketiga ada yang namanya asimilasi. Jadi ketiga-tiganya ini adalah sama, yaitu kumpulan atau kelompok. Jadi bisa dilakukan oleh individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yaitu terjadi interaksi. Yaitu kemarin syaratnya harus ada komunikasi timbal balik. Apa yang dimaksud kerjasama? Yaitu kerjasama biasanya ini, jadi kerjasama itu biasanya itu ya, kerjasama itu pasti menguntungkan. Di sini yang kita bahas menguntungkan. Ada juga kerjasama yang tidak menguntungkan, tapi biasanya kok namanya bukan kerjasama. Biasanya kerjasama ini mengarah kepada kebaikan. Ada yang mengarah kepada kejelekan ada. Biasanya kerjasama. Kalau kejelekan biasanya itu kong kali kong atau apa ya. Kalau kerjasama itu biasanya jadi di pikiran kita itu pasti yang baik-baik. Ya, jadi kerjasama. Jadi kerjasama sering kita utarakan. Jadi artinya dikerja secara bersama-sama dan saling menguntungkan. Ada juga yang tidak menguntungkan. Kemudian akomodasi. Akomodasi atau accommodation di situ artinya proses sosial dalam bentuk pendekatan yang dilakukan orang atau kelompok untuk mengakhiri pertentangan. Jadi dilakukan akomodasi. Jadi kata-kata yang nanti kita bahas di sini itu yang sudah sering kita dengar ya. Nanti kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh banyak manfaatnya. Jadi kalau kita membaca berita atau apa itu paham. Akomodasi dilakukan
dilakukan akomodasi, yaitu bentuk pendekatan atau interaksi yang tujuannya untuk mengakhiri pertentangan atau mengurangi, ya. Bisa mengurangi, bisa mengakhiri, sehingga tidak terjadi pertentangan atau perselisihan. Nah, di sini akomodasi dilakukan tentunya dengan tujuan yang baik. Asimilasi, nah sering kita dengar. Interaksi untuk mengurangi perbedaan. Jadi contoh asimilasi itu biasanya apa ya, pada budaya ada ya percampuran asimilasi itu untuk, atau pada makanan, misalkan makanan kebab Turki misalkan. Nah, itu beda antara makanan di kebab di sini dan di sana, itu beda. Tapi apa ya? Ya itu mengurangi perbedaan. Ada asimilasi makanan, ada asimilasi budaya. Itu interaksi untuk mengurangi perbedaan. Kemudian akomodasi. Ya, kita bahas kerjasama, kita sudah tahu. Kemudian accommodation, akomodasi. Akomodasi ada yang namanya koersi, jadi bacanya koersi. Ada yang namanya banyak ya, jadi kata-kata yang kita belum tahu, kompromi. Ada yang namanya, jadi bentuk interaksi sosial asosiatif kelompok itu ada yang namanya arbitrasi. Enggak terasi, enggak makanan ini, arbitrasi. Ada juga yang namanya mediasi, dilakukan mediasi. Banyak kita dengar berita melakukan mediasi. Ada yang namanya konsiliasi. Ada juga yang namanya apa ini? Adjudikasi. Sebenarnya banyak sekali akomodasi apa, kata-kata akomodasi atau bentuk akomodasi yang belum tertulis di sini banyak ya. Tapi yang kita bahas di sini yang sering keluar adalah koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi. Sekarang kita bahas satu-satu. Ya, nanti di apa, materi yang sudah saya kirimkan ada. Bisa dibaca berulang-ulang, kemudian dipahami, nanti kita hafal sendiri. Koersi itu apa? Ya, koersi adalah akomodasi karena paksaan dari salah satu pihak. Jadi untuk mengakhiri suatu pertentangan, kemudian pihak-pihak yang terkait atau satu orang dengan kelompok itu dipaksa untuk mengakhiri pertentangan, namanya koersi. Jadi akomodasi yang dilakukan karena paksaan dari salah satu pihak. Ya, biasanya ada salah satu pihak yang kemudian mengalah. Kemudian setelah dilakukan koersi, maka pertentangan berakhir atau berkurang. Yang selanjutnya kompromi. Ya, biasanya koersi ini dilakukan oleh karyawan-karyawan biasanya. Jadi karyawan dengan juragannya atau manajer dengan anak buahnya, itu biasanya sering. Kompromi, biasanya koersi ini dilakukan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi sangat jarang dilakukan oleh individu dengan kelompok, biasanya kelompok dengan kelompok. Kompromi adalah akomodasi yang masing-masing pihak saling mengurangi tuntutannya. Jadi pendekatan antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dengan cara mengurangi tuntutannya. Misalkan seperti kemarin banyak berita demo-demo itu ya. Misalkan karyawan mempunyai tuntutan gajinya harus naik seperti ini. Nah, kemudian pihak juragannya ingin turun, gajinya tidak mau naik. Nah, ini kemudian di dua pihak ini saling mengurangi tuntutannya, namanya kompromi. Atau jual beli seperti itu ya. Ya, jadi mengurangi harga, saling
Akhirnya terjadi kesepakatan, namanya kompromi. Yang selanjutnya arbitrasi. Jadi kata-kata ini sering kita dengar. Kita lakukan kompromi. Nah, ini sebetulnya kompromi ini yaitu mengurangi tuntutan. Jadi kerjasama atau akomodasi dengan melakukan pengurangan tuntutan, pengurangan keinginan. Arbitrasi, akomodasi yang menggunakan pihak ketiga yang berwenang. Di pihak ketiga tersebut mempunyai kekuasaan atau mempunyai jalur untuk bisa memutuskan. Misalkan biasanya banyak dilakukan karyawan, misalkan untuk menuntut hak-haknya, maka tidak bisa langsung dengan juraganya atau dengan atasannya langsung menuntut begini, tidak bisa, maka harus ada pihak ketiga, misalkan Kementerian Tenaga Kerja atau persatuan. Nah, jadi dengan menggandeng pihak ketiga untuk memutuskan sesuatu yang bermanfaat. Misalkan lapor ke Kementerian Tenaga Kerja. Akhirnya Kementerian Tenaga Kerja menghubungi atasannya. Ya, namanya arbitrasi. Kemudian ada yang namanya mediasi. Nah, sering kita dengar ini. Mediasi itu penengah, biasanya penengah. Medium kan tengah. Mediasi, akomodasi, pendekatan. Akomodasi itu biasanya sering kita dengar, yaitu pendekatan yang menggunakan pihak ketiga sebagai penasehat. Jadi pihak ketiga tersebut biasanya tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai kekuasaan. Jadi pihak ketiga sebagai penasehat. Misalkan dua pihak bertikai. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada mediasi. Sering kita dengar dulu almarhum guru bangsa kita, Gus Dur, banyak melakukan mediasi antara negara-negara yang bertikai. Nah, ini Gus Dur ini juga sebagai namanya mediator. Maka sering kita dengar Gus Dur adalah bapak bangsa atau mediator terbaiknya. Jadi melakukan mediasi menasehati sehingga pihak-pihak yang bertentangan ini berakhir pertentangannya atau tidak terjadi perselisihan, namanya mediasi. Orang yang melakukan namanya mediator. Jadi pihak ketiga tersebut sebagai penasihat. Jadi tidak mempunyai wewenang. Kalau yang mempunyai wewenang pihak ketiga namanya arbitrasi. Jadi dapat memutuskan harus berakhir atau berlanjut pertentangan tersebut. Karena mediasi pihak ketiganya tidak mempunyai wewenang. Kemudian konsiliasi. Nah, sering kita dengar ini, konsiliasi. Akomodasi atau pendekatan dengan mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai. Jadi yang ditemukan itu kadang kalau konsiliasi itu tidak orangnya, tapi ide-idenya saja yang diutarakan. Jadi mempertemukan keinginan-keinginan saja yang bertikai, namanya konsiliasi. Kemudian ada yang namanya adjudikasi. Adjudikasi adalah akomodasi melalui badan peradilan. Jadi pendekatan untuk mengakhiri pertentangan tapi melalui hukum, peradilan hukum, namanya adjudikasi. Jadi untuk koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi ini melalui hukum tapi tidak sepenuhnya. Kalau adjudikasi langsung kita untuk mengakhiri pendekatan, untuk mengakhiri pertentangan atau perselisihan dengan melalui badan peradilan atau hukum langsung, namanya adjudikasi.
Di akomodasi yang kita bahas, koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, adjudikasi sudah kita ketahui, kita paham. Jadi contoh-contohnya nanti ada di materi, ada itu yang saya kirimkan, itu ada. Kemudian kita lanjutkan disasosiatif, ya. Boleh nanti dicatat dulu, boleh nanti kalau sudah selesai boleh dicatat. Nanti saya tunggu saya kasih waktu ya. Mencatatnya kan mudah, gitu, seret itu. Jadi inti-intinya saja. Disasosiatif yaitu lawan dari asosiatif. Jadi selalu memunculkan perselisihan atau pertentangan. Disasosiatif itu ya sebuah kelompok tapi sering menghasilkan pertentangan. Ada yang namanya persaingan. Ada yang namanya kontravensi, kontra. Ada yang namanya konflik atau pertentangan sendiri. Pertentangan itu sendiri itu namanya konflik. Persaingan, sudah sering kita dengar ya persaingan. Apa persaingan itu apa? Sudah apa umum kita dengar. Jadi telinga kita sudah tidak asing lagi. Yaitu individu atau kelompok yang saling bersaing untuk keuntungan dengan cara yang adil dan terbuka. Nah, tapi persaingan di sini itu secara adil dan terbuka, jadi tidak main belakang. Jadi persaingan itu ada yang main belakang, ada yang apa ya, main depan, maksudnya itu fair ya, atau apa ya, curang tidak curang. Jadi persaingan boleh dilakukan jika pasti, tapi walaupun secara adil dan terbuka, pasti ini akan terjadi pertentangan, pasti ini ya. Persaingan harga misalkan harga HP kan banyak ini ya, atau barang elektronik yang lain. Sekarang sudah terjadi persaingan harga. Nah, di situ pasti akan menghasilkan pertentangan, pasti itu ya. Kalau caranya yang adil dan terbuka, pasti banyak yang menerima. Kemudian kontravensi. Kontra itu jadi individu atau kelompok yang mempunyai perasaan tidak suka yang disembunyikan. Jadi tidak cocok tapi disembunyikan, namanya kontravensi. Ada namanya konflik, pertentangan antar pihak disertai ancaman. Nah, banyak terjadi konflik itu antara kelompok dan kelompok ya, suku dengan suku, antara apa itu, supporter dengan supporter, terjadi konflik. Kalau pertentangan tidak disertai ancaman namanya bukan konflik. Konflik itu pasti ada ancaman ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan sebentar ya. Faktor pendorong timbulnya interaksi sosial. Ada yang namanya imitasi. Imitasi itu apa? Imitasi palsu atau KW. Ada yang namanya sugesti, ada yang namanya identifikasi, ada yang namanya empati, ada yang namanya yang terakhir simpati, bukan kartu ini, simpati. Jadi untuk mendorong timbulnya interaksi hubungan ini ada yang namanya imitasi, sugesti, identifikasi, empati, dan simpati. Imitasi yaitu suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Jadi meniru gaya ya, artis meniru gaya kiai ya. Ada yang namanya sugesti, suatu pendapat atau pandangan, suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan dan diterima pihak lain sehingga pihak tersebut mengikuti pengaruh pendapat itu. Jadi disugesti ya. Kemudian identifikasi, identik. Nah, identik itu sama tapi tidak sama, jadi hanya beberapa yang sama. Kalau anak
perilakunya bapak perilakunya sama dengan ayahnya itu ya sama, bukan identik itu. Ya, karena sejak lahir sudah sama, namanya identik. Kalau kita meniru gaya artis itu namanya identik. Suatu dorongan untuk menjadi identik sama. Jadi sama tapi tidak sama ya, dengan orang lain. Proses ini membutuhkan figur. Jadi harus butuh figur untuk kita meniru, maka akan terjadi interaksi antara orang yang meniru dengan yang ditiru. Empati, nah, sering kita dengar empati, yaitu kepedulian terhadap orang atau kelompok yang ditandai dengan tindakan nyata. Kemudian simpati, tertarik tapi tidak dilakukan tindakan, jadi hanya tertarik saja. Kemudian ini biasanya mengandalkan rasa. Itu dari saya yang saya sampaikan. Nanti silakan soalnya dikerjakan dengan baik. Harus soalnya kalau bisa harus betul semua, karena sudah ada di materi, jadi harus betul semua, jangan sampai salah. Kalau salah setengah saja, jangan satu ya, harus betul semua. Terima kasih. Demikian interaksi sosial kita bahas, yaitu bentuk sosial dan faktor pendorong. Semoga bermanfaat dan bertambah pemahaman kita sehingga kita giat untuk belajar. Nah, terima kasih kepada Pak Yusron yang telah menyampaikan materinya terkait interaksi sosial. Ternyata tadi banyak sekali jenisnya, sisi-sisi yang banyak tadi. Nah mungkin, ini yang bertanya Pak, menawi materi-materi dikirim teng pundi? Biasanya dikirim ke grup ya Pak ya? Ke grup kelas itu biasanya dikirim, setahu kami. Nah, atau kalau tidak bisa langsung WA ke Pak Yusron, atau nanti dibuatkan, atau bisa langsung WA Pak Yusron, nanti akan dikirimi. Tapi dengan catatan WA-nya juga harus yang santun, tidak asal kirim materi. Nah itu tidak sopan yang seperti itu. Tentunya salam, lalu perkenalkan diri kalian, siapa, kelas berapa, nomor absennya berapa, lalu utarakan, Pak, saya siapa namanya, kelas ini, nomor absen, langsung utarakan maksudnya, baru ditutup dengan salam atau terima kasih, wassalamualaikum. Tidak hanya, kadang itu akhir-akhir ini mungkin karena interaksi siswa dengan guru jarang Pak di kelas. Kadang itu seperti temannya, asal P, saya juga nggak tahu maksudnya P, tiba-tiba ASS titik. Nah, itu kemarin dari pihak Humas sudah mengirimkan bagaimana tata cara menghubungi guru lewat WA atau SMS. Ini ada yang bertanya, ada akulturasi, lalu ada kerjasama. Kalau kerjasama tadi sudah Pak G. Akulturasi yang belum. Akulturasi itu apa Pak? Ya, akulturasi itu campuran budaya atau pencampuran budaya satu kelompok dan kelompok yang lain, atau negara satu dengan negara yang lain. Akulturasi misalkan banyak ya, kita budaya Jawa, tahlilan misalkan, yaitu dengan berkat-berkat atau dengan itu akulturasi. Ada berdoanya, ada sedekahnya. Nah itu namanya, di Jawa ini sudah banyak akulturasi dari Arab dan Jawa itu sendiri. Jadi perpaduan antara dua budaya yang saling menerima ya. Nah itu terkait interaksi. Mungkin kalau kalian bisa melihat juga Masjid Agung Jawa Tengah itu juga merupakan akulturasi budaya Timur Tengah Pak ya. Bentuknya kubah, terus bawahnya itu joglo nah ya, itu kan Jawa. Nah itu salah satu bentuk akulturasi. Nah itu mungkin Pak bisa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jadi pesan saya, jangan bosan dan selalu bersyukur ya, apapun keadaan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Yusron yang telah menyampaikan materinya terkait dengan sosial.
Dan selanjutnya kita lanjutkan pelajaran penjaskes yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Jamiluddin, MPD. Nah, kepada Bapak Muhammad Jamiluddin